lulusan. Jadi kalau maju itu nanti yang angkatan keempat itu UKIN-nya 7 sampai 10 Desember dan UP-nya 12 sampai 13 Desember itu rencananya, tapi sampai saat ini belum ada informasi. Ini Bapak Ibu jadwal yang nanti Bapak Ibu yang perlu dilihat. Ini Bapak Ibu yang ini kegiatan mengisi portofolio. Jadi ini dicek Bapak Ibu. Bapak Ibu mengisi portofolio untuk angkatan 3 itu 27 sampai 30. Itu dicatat. Jadi mengisi portofolio itu 27 sampai 30. Di mana mengisinya nanti ada di webnya sudah akan diinformasikan. Ngunggah gitu, ada yang diunggah di sini untuk angkatan 4 11 sampai 14 Desember. UKIN praktek pembelajaran, jadi Bapak Ibu yang melaksanakan praktek pembelajaran tahap 3 itu harus di 30 November atau 1 Desember. Untuk yang angkatan keempat itu 14 atau 15 Desember yang durasinya 2 JP. Tentu RPP-nya sudah dibuat sebelum itu Bapak Ibu. Kalau bisa mulai sekarang sudah dicicil nanti. Sudah ditentukan materi yang akan dipraktekkan pada tanggal yang ditentukan ini. Dipilih di di promisnya gitu ya. Nanti ada pertanyaan. Kalau pas tanggal itu, pas ujian sekolah gimana? Nah, gitu, itu mesti ada pertanyaan. Kalau pas ujian sekolah, harapannya diadakan pembelajaran. Tetap diadakan mungkin 2 JP itu, mengambil waktu yang tidak pas ujian itu. Mungkin sorenya atau gimana caranya, itu dibuat, didesain praktek pembelajaran di tanggal itu. Gitu ya. Kalau tidak bisa gimana? Ya nanti ada cara lain. Misalnya ngajarnya virtual tanpa siswa. Tapi itu untuk keadaan yang khusus. Kalau memang tidak mungkin, dan itu harus menyatakan ada surat pernyataan bahwa memang tidak bisa dilaksanakan pembelajaran. Nah, itu harus tentu tidak bisa virtual tanpa ada surat keterangan. Itu harus disiapkan. Nanti Bapak Ibu upload, Bapak Ibu harus upload. Yang diupload apa di sini? Yang diupload adalah video dan RPP untuk hasil pembelajaran yang dilakukan ini. Jadi Bapak Ibu diberi kesempatan mengunggah video yang sudah diedit selama 30 sampai 40 sama RPP-nya di tanggal 1 dan 2 ini. Kalau yang tahap 4, 15 dan 17. Nanti akan dilakukan penilaian oleh penguji itu di tanggal ini yang sudah ditentukan ini 1 sampai 4, ininya 15 sampai 18. UP-nya ini waktu yang harus Bapak Ibu pahami, ini dicatat, kalau perlu difoto, tapi sebenarnya ini Bapak Ibu sudah punya di file yang kami sampaikan. UKIN ini yang perlu. Nah, UKIN itu ada 2, UKIN portofolio dan praktek pembelajaran. Yang praktek pembelajaran tadi sudah saya jelaskan, sudah jelas. Mungkin yang portofolio. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, nanti portofolio itu akan ada di sini, di web ini. Peserta, pemberitahuan dan pelaksanaan persyaratan UKIN disampaikan dalam ini. Nanti ada briefing juga seperti ini. Nah, terus ini yang portofolio Bapak Ibu. Portofolio itu sebenarnya hanya mengukur yang CP ke-7 dari 7 CP yang ada. Capaian pembelajaran untuk PPG itu ada 7, Bapak Ibu sudah tahu lah kalau yang itu. Ini yang 7 saja. Sehingga bobot dari portofolio itu hanya 1 dari 7, sepertujuh itu bobotnya. Nah, nanti isinya berupa deskripsi diri disertai bukti-bukti. Portofolio diisikan dan diunggah dalam sistem bersama dengan RPP. Portofolio merupakan bukti pengembangan profesi berkelanjutan. Guru melalui penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru dan inovasi. Jadi sebenarnya nanti
ada 4 komponen di portofolio itu yang dinilai. Penelitian, jadi publikasi dan penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan karya inovasi. Ini apa? Nanti saya jelaskan di berikutnya. Penilaian dilakukan secara langsung, daring oleh penguji tentu. Ini batas waktu itu tadi sudah disebutkan untuk mahasiswa PPG Daljab itu karya 2 tahun terakhir ditambah karya selama menjadi mahasiswa PPG. Ini ada catatan, jadi Bapak Ibu, karya-karya Bapak Ibu selama menjadi mahasiswa PPG itu bisa digunakan. Ini nanti panduannya sebenarnya sudah saya berikan yang bentuk file PDF, Bapak Ibu. Ini mungkin praktek pembelajaran itu mengukur ini praktek pembelajarannya Bapak Ibu. Mungkin praktek pembelajaran menilai kinerja mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Untuk PPG Daljab UKIN, nah ini UKIN dilaksanakan di sekolah asal sendiri atau sekolah ketika Bapak Ibu itu melaksanakan PPL PPG itu Bapak Ibu. Nah, terus yang nanti ini yang ada beberapa kemungkinan Bapak Ibu. Kalau kondisi sekolahnya, sekolah Bapak Ibu menyelenggarakan pembelajaran di kelas, jadi yang luring itu zona hijau atau kuning, Bapak Ibu melaksanakan real teaching di kelas itu, real teaching gitu ya. Bagi sekolah, jadi tempat Bapak Ibu itu sekolahnya hanya menyelenggarakan pembelajaran daring atau masih zona merah gitu, Bapak Ibu tetap melaksanakan real teaching tapi secara daring. Jadi kalau tidak ada pembelajaran, nah ini Bapak Ibu, kalau tidak ada pembelajaran di sekolah Bapak Ibu, mungkin zona merah, terus akses internet enggak ada, misalnya, dan tidak tersedia fasilitas pembelajaran daring, maka Bapak Ibu bisa melaksanakan real teaching, siswanya imajiner. Ini boleh dilakukan dalam kondisi sangat terpaksa. Jadi kalau seperti yang saya katakan tadi itu boleh tidak ada siswanya, tapi Bapak Ibu harus menulis pernyataan yang betul-betul tidak ada pelaksanaan pembelajaran di situ. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau tata tertib, jadi pelaksanaan UKIN praktek pembelajaran pada awal video nanti peserta menunjukkan kartu peserta. Kalau nanti kartu pesertanya bisa diunduh, kalau belum ya enggak usah. Kalau belum, biasanya ketika diedit baru dikasih menunjukkan kartu peserta. Dalam praktek pembelajaran peserta memakai pakaian yang rapi dan sopan. Video dibuat dalam satu rangkaian waktu pembelajaran. Itu ini dibuat dalam satu rangkaian waktu pembelajaran. Jangan pembelajaran yang kemarin terus dicampur yang sekarang, ya itu tidak boleh. Jadi tetap ini dalam satu kesatuan dari 2 JP di RPP. Video pembelajaran UKIN dibuat setelah pelaksanaan PPL 2. Ini sudah ada ini ya. Video pembelajaran UKIN dibuat setelah pelaksanaan PPL 2 dengan menampilkan waktu real perekaman, tanggal, bulan, dan jam. Itu misalkan ada gini Bapak Ibu. Kalau nggak bisa gimana? Ya mungkin ketika kalau memang Bapak Ibu nggak bisa membuat ini di perekaman itu nggak tulis ini, ya Bapak Ibu bagaimana menunjukkan identitas perekamannya itu dilakukan pada tanggal itu. Itu. Oke, pendaftaran nanti Bapak Ibu mendaftar di sini di UKM PPG ini. Nanti akan diberitahukan oleh tim IT mungkin lewat helpdesk Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu kapan boleh mengunggah. Tapi tadi sudah ada jadwalnya mengunggah itu. Tapi harus mendaftar dulu sebagai peserta PPG. Peserta UKM PPG. Ini prosedur
praktek pembelajaran. Nah, ini prosedurnya. Koordinator Pondok bertanggung ini koordinasi ini tidak usah. Mahasiswa dalam jabatan melaksanakan PPL di sekolah yang tadi UKIN praktek dilaksanakan melalui rekaman video. Jadi nanti selama nanti untuk UKIN pembelajaran Bapak Ibu seperti ketika PPL itu melaksanakan pembelajaran dengan durasi 2 JP dari RPP yang sudah dibuat. Tentu materinya tidak sama dengan materi yang ketika PPL, karena yang PPL itu sudah dilaksanakan. Kalau dilaksanakan lagi itu namanya bukan real teaching namanya. Itu remedi itu namanya kalau sudah diulangi lagi. Jadi itu UKIN praktek pembelajaran melalui rekaman video. Nah, ini pemberitahuan kepada penguji itu nanti ini mungkin yang penguji sebentar ya, ada telepon sebentar saja, ini penting. Bentar. Halo ya Mas Dudu. Salam ya Mas. Tidak jadi ujian. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Nanti yang ini sebenarnya penting nggak penting, bahwa yang menguji Bapak Ibu itu adalah dosen dan satu guru pamong yang bukan pembimbing Bapak Ibu ketika PPL. Jadi misalnya si A dibimbing oleh saya, itu saya pasti tidak menguji si A. Itu Bapak Ibu. Jadi artinya penguji itu betul-betul tidak ada tendensi karena bukan pembimbingnya. Jadi Bapak Ibu artinya Bapak Ibu harus disiapkan betul-betul. Gitu. Jangan main-main karena nanti dinilai oleh orang yang bukan pembimbingnya. Gitu. Itu mungkin itu saja yang penting. Yang ini kayaknya apa yang penting ini ya. UKIN dilaksanakan dalam konteks kelas real. Ini mungkin yang perlu, ini tidak perlu yang ini. UKIN praktek dilaksanakan dalam konteks kelas real teaching, daring atau luring di sekolah atau madrasah asal peserta di tempat Bapak Ibu. Itu yang perlu itu konteks kelas real. Jadi jangan sampai Bapak Ibu terjadi video yang lampau Bapak Ibu gunakan untuk disuruh nilai. Itu cukup riskan dan itu tidak diinginkan. Ya. Pelaksanaan UKIN dikoordinasikan oleh LPTK, oke, enggak begitu penting. Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam UKIN dapat berasal dari hasil lokakarya yang direvisi atau disiapkan secara khusus materi baru. Nah, yang ini maksudnya ini mungkin sering-sering banyak yang salah ini. Perangkat pembelajaran guna dalam UKIN berasal dari hasil lokakarya yang direvisi. Itu bisa jadi kalau Bapak Ibu ketika lokakarya itu materinya itu membuat RPP yang materinya belum di PPL-kan. Gitu, belum. Nah, itu boleh itu asal materinya belum, keliru misalnya ya, sudah buat keliru nggak jadi di PPL-kan, itu boleh, dan materinya cocok dengan materi di tanggal itu Bapak Ibu. Itu yang
Soalnya ini jadi perdebatan kemarin, Pak. Katanya boleh yang sudah di hasil PPL kemarin digunakan, itu boleh kalau belum dipraktekkan, belum diajarkan. Itu maksudnya itu. Nah, yang ini sebenarnya ini lebih khusus kepada peserta PPG yang prajabatan. Karena yang prajabatan itu membuat RPP-nya itu tidak 3 seperti Bapak Ibu itu, tidak. Lebih banyak. Jadi lebih banyak itu materinya, itu banyak. Jadi itu. Jadi kalau Bapak Ibu sekali lagi fokus ke yang ini tadi, materi baru atau khusus itu yang sudah materinya pas ketika Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran. Nah, kalau tidak melaksanakan pas ada ujian di situ, ya materinya bisa diambil di materi sebelumnya yang belum diajarkan barangkali situ, atau materi yang belum di PPL-kan gitu. Nanti karena bisa jadi nanti bisa dilihat materinya Bapak Ibu, kalau ada penguji meng-cross check, oh ini kan bisa tanya ke teman penguji yang lain, coba ini yang bimbingnya ini coba lihat mana dulu hasil apa RPP ketika PPL 1 siklus 1 2 3 dicocokkan. Oh, ternyata ada di situ. Itu menjadi masalah Bapak Ibu. Ya, nanti jadi masalah. Oke, yang lain-lain ini peserta membuat video dan menyiapkan tautannya. Jadi Bapak Ibu itu nanti diunggah linknya. Jadi Bapak Ibu nanti dimasukkan di Google Drive, nanti linknya dimasukkan, yang bisa dibuka linknya itu oleh siapa saja, jangan diberi syarat harus minta persetujuan yang seterusnya, itu jangan. Ini apa ini ya? Tugas. Nah, ini tugas peserta. Peserta mengunggah RPP ke dalam sistem UKIN. Peserta mengisi portofolio UKIN dan melampirkan dokumen di dalam sistem. Peserta mempraktekkan pembelajaran secara daring atau luring dalam durasi 2 JP. Untuk PAUD atau BK menyesuaikan sesuai dengan jadwal UKIN yang sudah ditentukan. Nah, itu oleh panitia nasional itu. Peserta merekam praktek pembelajaran dan mengedit menjadi file berdurasi ini 30 sampai 40 menit. Minimal memuat itu kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Saran saya kalau dieditnya 30 sampai 40, jangan pembelajaran yang dilakukan 30 menit. Tentu nggak ada yang diedit. Itu Bapak Ibu. Peserta membuat tautan link video pembelajaran dan memastikan bahwa tautan dapat diakses. Tautan diisikan ke form pendaftaran UKIN. Peserta mengunggah fakta integritas. Ini kalau ada, ya ini disediakan oleh panitia. Nanti dilihat di sistem. RPP, portfolio video pembelajaran dan fakta ini diunggah dan atau diisikan selambat-lambatnya 3 hari. Itu tadi sudah ada jadwalnya. Ini nanti saya infokan juga karena ada kasus kemarin yang angkatan 1 itu ketika dinilai Bapak Ibu yang mestinya maksimal 1 kok bisa dinilai munculnya 0,7. Itu ada kesalahan peserta. Baca betul-betul ketika mengunggah, karena ketika mengunggah itu ada tulisan penulis berapa dari berapa gitu, ada begitu. Kalau Bapak menulis sendirian, dia tulis penulis 1 dari 1. Jadi jangan ditulis ditulis urutannya, ini nomor 1 penulis 1, yang kedua penulis 2, itu jangan sampai salah di situ. Nah, yang rugi Bapak Ibu nanti ketika dinilai. Ketentuan alur tahapan, proses pembelajaran, kesesuaian ini ruang lingkup yang dinilai, Bapak Ibu bisa baca lah. Ini lebih kepada lihat instrumen itu saja, instrumen RPP dan pelaksanaan pembelajaran. Ini tentang ketentuan tambahan. Hasil penilaian RPP video pembelajaran dan perlu dilaksanakan secara serentak oleh seluruh penguji pada hari yang ditetapkan. Yang ini tidak penting, Bapak Ibu.
Kalau ada penundaan nanti akan dijadwalkan. Kalau ada peserta nanti yang reaktif ya tidak boleh ikut, yang seperti itu nanti. Untuk yang ini saya pikir tidak ada, ini pelanggaran sudah tidak perlu Bapak Ibu. Pelanggaran ini tentu jangan sampai. Kalau ditanya bahasa berapa passing grade-nya? Passing grade-nya 70 Bapak Ibu. UKIN 70, UP 70 sendiri-sendiri, tidak nanti di rata-rata, tidak. Ini mungkin yang saya sampaikan yang untuk ini. Saya akan sampaikan lagi khususnya yang terkait portofolio. Ini karena penting terkait portofolio. Oke, ini saya idikan lagi yang terkait portofolio biar yang ini sudah tidak perlu. Ini sebenarnya yang ini ada 4 komponen ini Bapak Ibu yang akan dinilai di portofolio itu. Penelitian dan publikasi, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan karya inovasi. Apa saja dan bagaimana kemungkinan Bapak Ibu bisa melakukan ini secara maksimal. Nanti saya akan berikan. Yang pertama Bapak ini ya, ini penelitian publikasi, refleksi, pencarian informasi baru, telaah. Yang saya berikan ini sudah tadi yang ini. Bagaimana 4 komponen ini Bapak Ibu mungkin yang apa saja ya. Kalau penelitian publikasi itu apa saja nanti yang bisa laporan penelitian atau artikel sebenarnya. Nanti yang catatan ini penting Bapak Ibu. Skripsi, tesis, disertasi atau makalah yang dihasilkan sebagai pemenuhan tugas akademik semasa sebagai mahasiswa studi lanjut tidak dapat dimasukkan. Jadi kalau Bapak Ibu skripsi, tesis atau disertasi atau makalah ketika membuat skripsi atau tesis itu tidak bisa. Termasuk yang untuk prajab. Nah, itu tidak bisa. Nah, ini yang refleksi diri itu ini Bapak Ibu. Yang refleksi diri itu bentuknya narasi menceritakan tentang proses perbaikan kinerja Bapak Ibu yang dilakukan dalam perencanaan pembelajaran ini dalam perbaikan pembelajaran ini yang poin pertama, yang kedua dalam melaksanakan penelitian, yang ketiga dalam mengembangkan karya inovasi, yang keempat terkait pelaksanaan tugas guru secara umum. Ya, gitu. Nah, sebenarnya ini ada 4 item yang bisa Bapak Ibu lakukan dan ini bisa dilakukan semuanya. Nah, terus deskripsi tentang permasalahan perbaikan tersebut deskripsikan. Jadi ini deskripsinya harus jadi satu tapi buktinya harus sendiri-sendiri. Ini karena kemarin itu pengalaman deskripsinya sudah mencakup 4 item. Tapi buktinya dijadikan 1. Akhirnya nilainya yang bisa hanya setengah. Jadi kalau Bapak Ibu deskripsinya perbaikannya ada 4 item, maka buktinya juga harus dipisah keempatnya. Gitu Bapak Ibu. Itu yang kemarin terjadi sehingga walaupun dia mendeskripsikan 4, menarasikan 4, tapi buktinya dijadikan 1. Bukti perbaikan pembelajaran, perbaikan penelitian, pengembangan karya inovasi dan lainnya itu dijadikan 1 sehingga nilainya cuma setengah. Ini jangan sampai terjadi. Harus ada buktinya Bapak Ibu. Nah, yang ini terkait dengan apa ini ya? Informasi baru. Informasi baru itu dapat berupa diklat, lokakarya, BIMTEK, seminar, webinar, konferensi, kegiatan lain yang mendukung peningkatan kualitas. Nah, diklatnya nanti dibagi bisa level kabupaten, provinsi, nasional, internasional. Buktinya harus ada, Bapak Ibu, intinya itu.
karya inovasi. Karya inovasi itu apa? Menunjukkan hanya pengembangan profesi dan menghasilkan karya yang sesuai dengan profesinya. Karya ini dilengkapi dengan bukti, pernyataan keaslian karya yang ditandatangani mahasiswa di atas materi 6.000. Karya dapat modul berupa modul, buku, diklat, media, atau alat bantu pembelajaran, karya teknologi, seni, olahraga. Nah, deskripsinya begini, deskripsi diri. Nanti Bapak Ibu disuruh menceritakan. Disuruh ceritakan di situ apa saja yang deskripsikan, terus nanti di bawahnya itu ada bukti yang harus diunggah. Nah, buktinya itu nanti sendiri-sendiri. Kalau ini deskripsi tentang perbaikan pembelajaran, buktinya apa sendiri. Tentang penelitian ya sendiri, karya inovasi sendiri, sehingga nanti nilainya bisa maksimal. Nah, ini contoh mengunggah, nanti diunggah. Nah, Bapak Ibu yang misalnya kalau menulis punya penelitian, ya kalau menulis sendiri, penelitian sendiri ya tulis penulis 1 dari 1 gitu. Jangan nanti penulis 2 nanti. Nah itu Bapak Ibu, itu harus perhatikan betul-betul petunjuknya ketika mengisi Bapak Ibu. Ini daftar unggahnya seperti ini kira-kira. Ini nanti bisa dilihat, ini surat pernyataannya seperti ini. Surat pernyataan, modul apa, dibuat ini pernyataannya. Ini sudah mungkin ini di rubrik ini. Mungkin ini rubriknya Bapak Ibu ya. Ini rubrik yang kiri ini yang terkait dengan penelitian dan karya ilmiah. Yang sebelah kiri atas ini. Saya yakin Bapak Ibu tidak semuanya punya. Yang jelas Bapak Ibu punya itu adalah PTK yang Bapak Ibu kerjakan ketika PPG, khususnya PPL. Bapak Ibu sudah bisa membuat laporan PTK. Nah, laporan PTK Bapak Ibu hasil PPL itu ada 2 kemungkinan. Laporan yang belum diseminarkan atau Bapak Ibu seminarkan di sekolah. Nah, kalau tidak diseminarkan itu setengah, kalau diseminarkan poinnya 1. Bapak Ibu, penelitian PTK yang dilaksanakan ketika PPL itu hanya 1 laporan. Walaupun siklusnya 2 atau ada yang membuat 3, itu jangan dipisah-pisah jadi laporan 1, laporan 2, laporan 3. Itu kalau seperti itu malah sama pengujinya bisa tidak dinilai karena itu wujudnya bukan laporan. Jadi yang PTK yang dilaksanakan ketika PPL itu hanya 1 laporan penelitian. Kalau punya yang lain sebelum PPG ya monggo. Atau ketika PPG melaksanakan PTK juga misalnya di sekolahnya ya monggo. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Silakan. Yang lain-lain silakan. Yang saya beritahu untuk ini Bapak Ibu, untuk penelitian dan karya ilmiah itu perlu nilainya 2 maksimal. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya publikasi di jurnal internasional yang bobotnya 3 sama PTK ya sudah lebih itu, nggak perlu saya ini ditulis semua ya silakan mau ditulis semua, tapi tetap pengakuannya maksimal hanya 2. Walaupun nilainya 8 misalnya totalnya, tapi untuk yang karya ilmiah dan penelitian itu hanya 2. Nah gitu ya. Yang ini mengembangkan, yang ini berikutnya refleksi. Nah, yang refleksi itu Bapak Ibu itu yang diperlukan 1,5 nilai maksimalnya. Yang direfleksi diri itu Bapak Ibu bisa membuat maksimal 1,5 dengan cara apa? Melaksanakan refleksi terhadap pengembangan diri. Yang ini melaksanakan jadi perencanaan pelaksanaan asesmen pembelajaran. Itu bisa dilakukan. Ini 1,5 nilainya. Melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian. Bapak Ibu kan melakukan penelitian tuh. Yang PTK itu lakukan refleksinya, membuat deskripsi, melakukan refleksi pengembangan karya inovasi. Bapak Ibu bisa
Karena Bapak Ibu mengembangkan karya inovasi ketika PPG dengan membuat video pembelajaran. Nah, itu jadi Bapak Ibu sebenarnya yang ini bisa maksimal 1,5 ini. Setengah, kalau 3 itu sudah bisa 1,5. Jadi jangan sampai, jadi harapan saya untuk yang refleksi diri itu jangan sampai nilainya setengah. Karena apa? Karena salah ngunggah. Sudah membuat refleksi 3, tapi diunggahnya menjadi satu tempat sehingga nilainya setengah. Nah ini Bapak Ibu, dan harapan saya di sini maksimal 1,5. Yang berikutnya tentang pencarian informasi baru. Yang di sini ada diklat ini ya. Yang di sini kalau tidak salah butuhnya saya intip dulu di belakang skornya. Biar Bapak Ibu tahu berapa. Ini. Mencari informasi baru itu perlunya hanya 1,5 Bapak Ibu. Refleksi diri 1,5. Penelitian karya inovasi 2. Nah, saya balik lagi. Jadi tadi Bapak Ibu balik ke sini tadi. Yang ini itu kegiatan mencari informasi baru tadi. Butuhnya hanya 1,5. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya diklat 3 yang durasinya 32 JP sudah cukup itu. Ini kalau 32 JP ini diklat, ini 1 ini nilainya. Jadi kalau sudah punya 3 itu sudah 3, sudah melebihi 1,5. Sebenarnya itu jadi jangan sampai ini ada juga kejadian ketika saya menilai diklatnya ditulis berbeda tapi yang diunggah barangnya sama. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau pengujinya ini jengkel bisa dua-duanya enggak dinilai. Artinya jangan mengada-adakan yang tidak ada. Ya sudah kalau punyanya 1 ya tulis 1. Enggak karena saya butuhnya nilainya 2 gitu nanti Bapak Ibu ngarang itu enggak usah. Ya. Ini diklat. Ini yang ini mungkin Bapak Ibu membuat buku apa LKPD ya monggo kalau mau dimasukkan. Tapi LKPD modul itu harus 1 semester digunakan secara nasional atau sekolah itu sudah ada itu setengah ininya. Nah, ini yang publikasi tadi Bapak Ibu. Ini kalau cara ngitungnya. Jadi kalau PTK tadi sudah masuk di sini nih. Rubriknya ini refleksi tadi ya. Sudah saya beri contoh tadi. Ini, jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu ikut webinar, jadi seminar itu ada nilainya. Kalau tingkatannya di gugus, di kabupaten atau provinsi sudah ada nilainya. Dan Bapak Ibu juga lihat, saya pernah menilai, lihat kepantasan. Pantas itu maksudnya gini, Bapak Ibu mengunggah webinar sehari 3 kali webinar itu enggak pantas. Jadi pasti yang dinilai cuma 1. Webinar itu ya sehari ikut 1 lah. Masa mau webinar sehari ikut 3 itu enggak pantas. Jadi lo kapan ngajarnya kan gitu. Nah itu. Terus lagi saya pernah melihat diklat walaupun judulnya berbeda dilaksanakan pada waktu bersamaan. Itu jelas enggak mungkin. Jadi pasti yang dinilai salah 1. Ya, jadi Bapak Ibu tidak usah itu mengarang menurut saya. Kan enggak mungkin Bapak Ibu ikut diklat yang berbeda dalam 2 waktu yang sama. Itu tidak mungkin. Nah, itu kepantasan. Jadi jangan ya walaupun itu Bapak Ibu dapat dari mana, jangan diunggah itu. 1 saja kalau waktunya sama. Yang diunggah itu biar nanti saya khawatir pengujinya berprasangka buruk. Kalau saya sih biasanya nggak prasangka buruk, cuman nggak dinilai gitu saja. Nah ini mungkin salah unggah gitu misalnya. Oh salah unggah itu nggak dinilai gitu. Jadi itu Bapak Ibu ini sudah ada. Jadi yang ini tadi mencari informasi baru itu butuhnya hanya 1,5. Jadi tidak usah ngoyo, pergi ke mana tukang buat sertifikat suruh buatkan 10 gitu enggak perlu. Jadi kalau enggak ikut ya sudah enggak usah diunggah.
unggah saja yang betul-betul Ibu Bapak laksanakan. Dan bobotnya tadi ya ini inovasi baru dalam pendidikan dan pembelajaran. Ini di sini dibutuhkan dua, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah punya karya inovasi yang sederhana, di sini alat peraga misalnya yang sederhana itu satu. Karya teknologi sederhana itu dua. Bapak Ibu nanti lihat di rubrik, karya teknologi sederhana itu contohnya video pembelajaran. Kalau Bapak Ibu punya video pembelajaran itu satu, itu sudah dua nilainya. Sebenarnya ini sudah. Jadi kalau ini saya harapkan Bapak Ibu bisa maksimal di sini. Karena Bapak Ibu ketika PPG sudah banyak ini karya yang dibuat. Alat peraga sederhana. Nanti dilihat syaratnya. Disebut sederhana itu kalau dalam bentuk video durasinya harus berapa. Kemarin ada yang salah, yang durasinya 10 menit, yang editan itu yang diunggah. Itu nggak dinilai karena minimal 30 menit. Nah, itu seperti itu ada. Harus dicermati persyaratannya Bapak Ibu. LKPD misalnya ya. LKPD itu minimal 1 semester. Itu. Jadi bukan LKPD yang 2 JP itu mestinya yang diminta itu. Tapi ada juga yang ngunggah ini mungkin tidak baca atau apa. Jadi yang inovasi baru ini dalam pendidikan dan pembelajaran harapan saya bisa maksimal 2. Jadi sebenarnya yang bisa dimaksimalkan 2 itu Bapak Ibu refleksi diri. Jadi kalau ini karya teknologi sudah ada di situ. Berapa alat itu Bapak Ibu bisa dibaca di panduannya itu yang lebih detail. Yang sederhana itu telah divideokan dengan durasi 30 menit. Kalau ini minimal 60 menit. Yang kompleks itu, teknologi kompleks itu. Nah, ini pengembangan, evaluasi, pembelajaran itu ada video ini sebenarnya ada. Bapak Ibu kalau membuat video yang 30 menitan itu sudah ada. Itu sudah ada nilainya ketika Bapak Ibu melaksanakan PPL itu. Ini skor tadi. Jadi dari kesimpulan ini Bapak Ibu, menurut saya Bapak Ibu bisa maksimal mencari informasi baru itu bisa maksimal 1,5. Refleksi diri bisa maksimal 1,5. Penelitian paling apes setengah, paling apes, paling sedikit setengah. Sebentar, baterainya mau habis. Mengembangkan karya inovasi itu bisa maksimal 2. Jadi kalau dihitung Bapak Ibu 1,5, 1,5, 2 itu sudah 5,5 dari 7. Coba dihitung 5,5 per 7 itu berapa ya nilainya? 5,5 per 7 itu sudah 8 nilainya Bapak Ibu. Nilainya 80. Nilainya sudah bagus itu kalau dapat itu Bapak Ibu. Jadi itu yang saya harapkan untuk portofolio. Jadi Bapak Ibu bisa dapat 5,5 dari 7. Jadi kalau dilihat bobotnya gimana Bapak Ibu. Jadi nanti kalau 5,5 per 7 itu kali 100 itu kurang lebih 80 nilainya. Kalau 80 kali 8 kali 7 itu 56 ya, 80 kurang dikit ya. Nah, 79 atau 78 itu nilainya. Bobotnya yang 78 itu Bapak Ibu, bobotnya 78 itu bobotnya 1/7. Jadi 1/7 dari nilainya berapa? 78 misalnya ya. Kalau 78 dibagi 7 itu berarti kontribusinya 11. Kalau 77 11. Jadi nilainya Bapak Ibu yang portofolio 11. Kalau dapat segitu. Yang besar itu adalah di RPP dan video. Itu bobotnya 6. Jadi itu 6 Bapak Ibu bobotnya. Jadi itu yang, jadi sebenarnya yang untuk portofolio tidak usah panik, tidak usah berbuat curang, karena hanya urusan portofolio. Karena Bapak Ibu sebenarnya sudah difasilitasi ketika
PPL, ketiga PPG sebenarnya sudah punya itu barangnya. Jadi sekali lagi saya harapkan untuk portofolio tidak usah mengada-ada, tulis saja yang ada, tapi usahakan dimaksimalkan yang ada itu. Dengan cara apa? Tulis itu secara maksimal dan tidak salah mengunggah. Ini yang penting, tidak salah mengunggah. Ini mungkin itu Bapak Ibu. Yang lain saya pikir untuk pelaksanaan pembelajaran tidak perlu karena Bapak Ibu bisa baca di situ. Sudah 1 jam. Mungkin ada pertanyaan. Mungkin di chat atau bisa Bapak Ibu bisa angkat tangan biar nanti host Mas Dedi atau Mas Perdana bisa. Ini Ibu Ati ini ya. Ini siapa namanya? Ati Suparti. Sebutkan nama, prodinya dan angkatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Kok kurang keras ya Bu suaranya? Ini dari gunung ya, kok tidak keras ini? Iya Pak, ada di kaki gunung Pak. Oh, kaki gunung mana? Kakinya di gunung gitu ya? Kalau dilihat gambar, di Salak Pak. Iya, kalau dilihat gambarnya ini kakinya di gunung ini, Ibu pas ke gunung. Oke Pak, ini Pak terkait dengan RPP. Tadi kan katanya RPP-nya harus RPP baru ya, yang bukan digunakan pada saat PPL gitu. Gimana? Jadi bukan RPP yang digunakan pada saat PPL gitu ya Pak ya? Ya, betul. Berarti kami harus mencari materi baru, tapi yang masih ini apa ya? Iya, yang sesuai dengan tanggal pelaksanaan tadi, Bu. Sudah tahu tanggal berapa? Ibu angkatan berapa ini? Angkatan 3, Pak. Ya, angkatan 3 kan sudah tahu jadwalnya tadi. Iya. Berarti yang sesuai. Tanggal berapa? Tanggal 30 ya, Pak ya? Ya, 30 atau 1. 30 November atau 1. Ya, materinya diambil pas di situ. Oh, iya. Oh, berarti pas materi yang sesuai dengan tanggal tersebut ya, Pak ya? Ya, betul. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Oh ya, itu aja ya. Jauh-jauh dari Gunung Salak, hanya itu pertanyaannya. Enggak kan tadi masih bingung, Pak. Soalnya kan kemarin katanya boleh memilih gitu. Iya, ya memang memilih Ibu, memilihnya di tanggal itu, sudah betul. Salah memilih itu tadi. Kacau. Ya Ibu memilih tanggal 30 atau tanggal 1 itu. Iya. Terus kan materi. Oh iya Pak. Kumaha Ibu, materinya kumaha. Berarti kalau materinya kumaha materinya. Oh berarti kan maksudnya materinya kan yang sesuai dengan apa ya? Karena mau pas berarti sesuai dengan jadwal mau pas gitu Pak? Ya, ya. Sudah pas apa belum? Belum Pak. Ya, ya di surat itu. Edaran sih tanggal 1. Ya, berarti tanggal 30. Pokoknya yang belum lah Ibu. Nah. Oh, siap Pak. Ya. Prodi apa ini Bu? Prodi ini Pak, pemasaran, bisnis daring dan pemasaran. Oh, pemasaran ya. Dari Jawa Barat ya? Ya. Ya, oke. Berikutnya. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Karena emang di gunung, foto anak gunung. Berikutnya Mas Per. Siapa ya Mas Per? Ini saya sambil baca. Dari Yuni. Assalamualaikum, selamat siang. Saya Yuni dari bisnis pemasaran. Izin bertanya Pak, jadwal UP itu kan 5 dan 6. Tapi kok saya jadwalnya tanggal 20 Desember ya Pak di UNY. Ya nggak apa-apa, apa memang jadwalnya mundur. Nanti ketika Bapak
Ibu daftar sudah tahu di mana jadwalnya. Pokoknya itu yang dilihat. Saya Octavianus angkatan 3 dari Sulawesi Barat, sesuai jadwal UP 56 Desember. Gini Bapak Ibu, jadwal UP itu belum tentu sama dengan jadwal angkatan Bapak Ibu. Itu. Yang menentukan Jakarta. Jadi ada yang angkatan 2 terjadwal di angkatan 3. Mungkin angkatan 3 itu terjadwal di angkatan 4 untuk UP. Karena mungkin di daerah tempat Bapak Ibu itu terbatas tempatnya, sehingga tidak bisa dijadwal di tempat yang dekat Bapak Ibu, seperti itu. Jadi ikuti saja yang terjadwal. Tidak usah minta dipindah-pindah, karena itu akan menyusahkan nanti. Gitu Bapak Ibu. Itu karena sudah diplotting dari Jakarta. Kalau minta ke saya nanti ya saya tidak bisa merubah. Gitu. Ikuti aja yang seperti yang ada di jadwal. Assalamualaikum, izin tanya, kalau pembuatan jurnal untuk syarat tesis bisa dijadikan lampiran portofolio? Pembuatan jurnal untuk, ini sama, ini kan urusannya dengan, tidak bisa yang ini, karena kan urusannya dengan tugas belajar ini. Assalamualaikum, ini Tiah Prodi PGSD angkat 3 Pak, untuk best practice PKP tingkat kecamatan bisa diikutkan portofolio. Best practice itu apa isinya? Nanti yang best practice itu isinya apa? Boleh kalau cocok boleh Bapak Ibu, silakan. Ini berupa pengembangan diri atau refleksi pengembangan diri atau berupa apa, nanti dicocokkan, cocok apa enggak. Apakah wajib menampilkan waktu di video pembelajaran Pak? Tadi kayaknya waktu itu diminta itu. Jadi waktu pas pembelajaran itu diminta itu. Kalau bisa itu kan ketika Bapak melaksanakan video pembelajaran tadi. Saya Anita Sintalia, PGSD, mau tanya. Saat pembelajaran daring saya menggunakan Zoom. Itu setiap 40 menit mati. Tapi tadi aturannya video real. Kalau videonya terputus bagaimana? Sambung lagi. Kalau putus. Kalau putus sambung lagi. Kalau masih mau dilanjutkan. Gitu. Kan pembelajaran itu tidak harus Zoom terus. Kan bisa yang yang tidak Zoom misalnya. Gitu dilanjutkan dengan WA atau apa ya, monggo Bapak Ibu. Kalau memang mampunya 40 menit ya yang sisanya nanti dilanjutkan dengan yang lain gitu. Atau sambung lagi. Apakah Pak, Assalamualaikum Pak, kalau angkatan 4 jadwal UKIN sekitar 15 Desember Pak, ada kemungkinan jadwal pembelajaran di sekolah sudah selesai. Bahkan tinggal pembagian raport. Nah RPP yang kita gunakan gimana ya? Pilih saja materinya yang belum diajarkan kalau mungkin ya. Kalau sudah diajarkan, yang penting jangan yang RPP yang 3 tadi. Nanti gitu, kalau memang itu. Jadi materinya itu kalau memang pas tidak ada, sudah habis semua ya cari yang tersisa gitu intinya itu. Pertanyaan satu lagi nih. Pekan ini sekolah kami sudah pas Pak praktek. Semua materi semester ganjil sudah selesai. Ini kayaknya sama dengan tadi. Materi baru apa berarti materi semester genap atau boleh materi yang sama dengan PPI namun di kelas yang berbeda? Ya kalau sudah sama ya silahkan dicari materi yang belum apa sudah diajarkan semua ya. Mungkin ya bisa mengulang kali ya kalau ini nanti. Tapi yang jelas jangan yang 3 RPP itu Pak, yang 3 waktu PPL itu nanti. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, laporan aktualisasi Prajab bisa dimasukkan? Yang urusan dengan Prajab kayaknya nggak bisa ya, seperti urusan dengan sekolah tadi, dengan tesis atau apa. Assalamualaikum Bapak. Maaf Gia dari Prodi Bisnis. Saya tadi pagi sudah coba isi pendaftaran Pak. Tapi kenapa tidak bisa terus? Karena belum waktunya. Nanti kalau sudah waktunya bisa. Memang kataan dia belum bisa daftar. Belum waktunya. Assalamualaikum Pak. Apakah
boleh memilih kelas untuk UKIN. Misal waktu PPL ngajar kelas 7, UKIN ngajar kelas 8 atau 9. Di kelas yang Bapak Ibu ajar mestinya. Bapak Ibu tuh ngajar kelas berapa ketika PPL? Kalau ngajar kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya silakan. Gitu. Jadi di kelas yang Bapak Ibu ajar gitu. Intinya itu. Kok masih tambah lagi? Boleh memilih kelas ini sama Anissa ini tadi. Apakah buku antologi puisi bisa dimasukkan ke kalau bisa antologi puisi itu Ibu jurusan apa ini? Sudah sesuai apa enggak Bu Esti? Bu Esti ini SD Wilujeng PGSD ya. Kalau sesuai silakan Bu. Kalau sesuai dengan SD ya masukkan aja. Maaf Pak Makbul, ini Tiah yang tadi tanya tentang best practice ini, best practice tentang pengembangan diri dalam bentuk RPP ya silakan kalau itu cocok. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini Pak Gunawan, silakan Pak Gun. Saya sudah baca answer, question and answer. Pak Gun, Pak Gunawan, silakan. Bapak. Ya. Ya, maaf mengganggu Bapak. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Ini saya mau bertanya Bapak terkait dengan UKIN. Bapak dari mana ini Pak? Oh iya, ya betul. Ya, saya berasal dari Flores. Saya prodi pemasaran angkatan 3 Bapak. Habis naik gunung tadi ya? Tidak juga. Kok ngos-ngosan tadi ya? Iya, kejar jaringan ini Bapak. Oh, kejar jaringan ya. Ya. Gimana? Jadi terkait UKIN ini Bapak, praktek. Dari kemarin PPL saya laksanakan mata pelajarannya itu PKK. Tapi karena materi PKK itu untuk semester ini kayaknya sudah tuntas semua. Saya mau rencana UKIN-nya itu di kelas 10 Bapak untuk pengantar ekonominya. Pengantar pelajaran kelas 10 ya? Iya Pak. Ya silakan. Tapi kemarin PPL-nya itu saya PKK Bapak, tapi tidak apa-apa. Yang penting materi itu bisnis pemasaran Pak, kan materinya apa saja ya? Itu materi bisnis pemasaran apa enggak? Memang dia masuk di materi untuk kegiatan kemarin PPG, memang dia tidak ada Pak, hanya untuk ke mata pelajaran di berjalan ada di situ. Dia masuk di apa itu jurusan atau apa itu dia? Pengantar bisnis. Kalau itu masuk di bisnis pemasaran ya silakan Pak. Artinya materi di bisnis pemasaran. Gitu. Kalau misalnya di SD itu kemarin PPL-nya PKN sama ini, oh saya ganti mau matematika sama IPA ya silakan. Itu kan tidak masalah itu Pak. Yang penting sudah dalam lingkup materi di bisnis pemasaran. Intinya itu Pak. Iya. Saya kan tidak tahu itu masuk enggak, yang tahu kan Bapak sama nanti penguji gitu. Yang tahu kan penguji nanti. Kalau saya enggak tahu karena saya kan bukan orang bisnis pemasaran. Oh iya Pak. Nanti yang tahu kan penguji, nanti ini materinya bener apa enggak gitu. Oke, kalau siap saya Bapak. Orang matematika atau PGSD kan tahu misalnya ini materinya kok misalnya tentang seni atau olahraga, itu kan nggak ada kalau di SD, olahraga sendiri gitu. Iya Bapak. Ya. Siap Pak. Oke. Terima kasih Bapak. Oke Pak Gunawan, sehat ya. Terima kasih ya Pak. Turun lagi ya. Tadi kan ini tadi ya. Turun lagi. Siap. Oke. Berikutnya Bu Pulmiati. Silakan Bu Ati. Bu Ati ini ya. Sudah? Mudah-mudahan enggak. Sudah, mana ini Bu Pul? Miati ya.
Halo, iya Pak. Saya. Halo. Ya. Ya Bu. Iya Pak, saya mau nanya aja Pak sedikit. Dari mana ini Bu? Saya dari SMKN 5 Bandar Lampung Pak. Prodinya naon? Prodinya TKI. Ya, kenapa Bu? Saya cuma mau menanyakan Pak, ini untuk portofolio yang bagian inovasi Pak. Ya. Kalau inovasi itu apa saya harus membuat aplikasi atau misalkan saya membimbing siswa itu bisa jadi inovasi bukan Pak? Membimbing siswa terus ada buktinya apa Bu? Misalkan buktinya saya videoin waktu saya praktik membimbing siswa gitu Bu, Pak. Coba dilihat di itu karya inovasi di membimbing di berapa lama ininya Bu? Membimbingnya videonya. Misalkan membimbing untuk persiapan lomba tahunan Pak, misalkan LKS gitu. Coba saya cek kayaknya. Ya enggak apa-apa, itu masuk karya apa Ibu? Ya saya kan mau nanya tadi, itu termasuk karya inovasi bukan ya, Pak, yang di portofolio Pak? Kalau dikategorikan karya teknologi berarti itu karya berupa hasil pengembangan model, evaluasi, manajemen olahraga, terus divideokan dengan minimal 60 menit kalau yang kompleks, kalau yang sederhana 30 menit. Ibu itu masuk apa tadi? Membimbing siswa tapi saya videokan gitu karena kan lagi daring Pak. Kayaknya kalau video membimbing itu masuk yang mana ya? Ibu lihat di ininya aja Bu. Ya kayaknya kok satu buah novel, naskah drama atau buku cerita bergambar diterbitkan. Kayaknya bukan yang kategori ini. Karya seni juga bukan. Kategori alat peraga juga bukan. Kayaknya belum ada di sini Bu yang itu. Oh gitu ya Pak, ya udah Pak, nanya itu aja sih ya. Ya terima kasih Pak. Oke ya. Lagi sudah habis Mas Per? Kalau sudah habis ya sudah. Ada Pak, ada sebentar. Ada. Ibu Ratna Septi Indonesia. Iya Pak. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Siang. Iya, nama saya Ratna Septi Indrayani dari bukan Indrayani Indonesia, Pak, ya? Iya. Dari SMK Zawajala Bandar Lampung. Ya. Pak, kalau jadi guru pamong itu bisa nggak ya Pak? Jadi guru pamong, kan di sekolah saya kemarin itu ada anak-anak PPL dari kampus-kampus PPL di sekolah. Kebetulan saya guru pamongnya. Nah buktinya paling cuma sertifikat Pak. Kalau nggak ada jamnya, kalau ada jamnya itu masuk ke itu Bu, ke yang apa tadi yang ada jam-jamnya itu Bu. Oh, kalau ada jam-jamnya masuknya ke ini ya, tadi Pak, ke pencarian membimbingnya. Oh iya, tapi kalau nggak ada jam masuknya kemana Pak? Masuk kemana ya kalau nggak ada jam ya? Masuk Saya belum ke lihat map lagi aja, dimasukkan di map. Kok ke map? Lah ya kemana dimasukkan ke map? Kan nggak ada di sini Bu, masuk yang itu. Nggak bisa masuk ke refleksi diri ya Pak. Jadi kita kan jatuhnya ke perbaikan diri untuk membimbing mahasiswa. Perbaikan pembelajaran ya. Di situ. Ya. Nah, itu melaksanakan perbaikan pembelajaran enggak. Sebenarnya perbaikan pembelajaran itu Ibu lakukan ketika PPG itu sudah ada itu. Ya itu.
Kan butuhnya hanya 1,5, Bu. Iya sih, Pak. Lah iya, kenapa susah-susah? Iya. Nggak Ya, usah Pak. bikin pusing, ya. Nggak usah susah-susah. Ya. Kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ibu Awit apa Ibu Tiwa ini? Dwiyanti. Monggo Bu Dwiyanti. Kayaknya Bu Dwiyanti nyambungnya lama ini. Pak Gaman Mustaqim. Masih banyak yang Mas Gaman, Pak. Ini Bu Kuwatil Himan, ini sudah saya sebutkan. Yang di Laksar CPNS itu nggak boleh. Pencarian informasi nggak boleh itu di Laksar. Tapi sudah. Rapid test wajib ya Pak sebelum UP. Wajib. Rapid testnya harus non reaktif, Bapak Ibu. Kemarin itu ini bicara rapid test. Saran saya rapid test itu jangan dekat-dekat, kurang sehari baru rapid test. Kalau bisa kurang 4 hari gitu atau 5 hari gitu ya. Kalau Bapak Ibu, soalnya ada beberapa peserta itu yang setengahnya non reaktif, setengahnya reaktif. Nah, yang itu nggak boleh, tetap itu karena berarti tidak non reaktif. Nah, kalau masih mau ikut itu harus swab dulu. Harus negatif. Nah, nanti yang digunakan hasil swabnya. Jadi kalau sudah kurang sehari baru rapid, swabnya keluarnya nggak bisa. Kalau langsung swab keluarnya baru besoknya. Swab itu kan nggak bisa langsung jadi. Itu saran saya. Mas Andika ini ya, silakan. Iya Pak, mau tanya Pak. Untuk yang karyawan, saya kan itu Pak membuat media pembelajaran Pak dari PPT, terus saya videokan Pak. PPT saya convert video gitu loh Pak. Berdurasi 9 menit, 8 menit. Apakah boleh masuk Pak? Tidak boleh, kurang itu. Harus 30 menit itu ada tulisannya. Oh, berarti harus 30 menit Pak ya? Iya, kan ada di situ. Baca ya, di situ ya. Tapi boleh Pak ya media pembelajaran tadi Pak ya? Ya boleh, asal 30 menit boleh kalau divideokan. Kan sudah ada itu durasinya 30 menit. Oh, gitu. Iya sih, siap Pak. Makasih Pak. Ya. Ya, Pak Imam Munhaji. Bapak Ibu sebenarnya enggak usah terlalu banyak yang diunggah, itu juga kasihan yang uji. Yang penting sebenarnya sudah mencapai maksimal ya sudah, nggak usah semua diunggah nanti. Apalagi sampai 20 itu kan ya butuhnya hanya 3 misalnya. Paling banyak-banyak ya simpen aja dulu. Gitu. Yang penting jangan salah ngunggah itu aja intinya. Monggo, Pak Imam. Ini ada Pak Bunawang Sari. Assalamualaikum Pak, apa latihan program buku bacaan berjenjang tingkat kabupaten tahun 2017 bisa dimasukkan? Ya bisa, tapi nggak dinilai karena tahunnya sudah lewat. 2 tahun terakhir. Jadi kalau dimasukkan ya silakan, tapi nggak dinilai nanti. Kan eman, kasihan. Gitu, sudah dimasukkan susah-susah apalagi jaringannya susah nanti. Silakan Pak Imam. Pak Imam kemana ini Pak Imam? Ganti yang lain aja. Pak Gaman Mustaqim ini. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya. Saya Gaman Mustaqim dari SMKN 1 Cikulur, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Pak. Ya. Izin bertanya Pak,
mungkin terkait dari karya seni, mungkin ada beberapa bapak dan ibu guru walaupun dia ngajar TIK, tapi dia mengekspor seninya misalnya di bidang puisi, di bidang nyanyi, akustik dan lain sebagainya, itu bisa dimasukkan nggak Pak? Tapi dia unggah di video gitu, kemudian video di YouTube-nya banyak yang like misalnya, atau banyak yang subscribe gitu, Pak. Gimana itu Pak? Boleh, ada di tulisannya ini. Kayaknya kayak ada, itu karya desain komunikasi visual namanya. Oke, ya, siap. Itu 30 menit, Pak, kayaknya 30 menit minimal itu. Oh gitu, terus kalau misalnya dibaca petunjuknya ya, itu karena ada karya seni itu macam-macam kategorinya. Itu ada karya seni sederhana tadi tuh Pak, itu bisa masuk kategori karya seni sederhana nggak? Bobotnya 2 kalau nggak salah. Iya, itu dibaca aja di situ, 15 menit ya. Yang komunikasi visual, seni musik itu ada. Kalau video itu harus berapa, itu sudah ada di situ Pak. Ya, baik Pak, siap. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih, ini dihargai berarti Pak ya, walaupun dia guru TIK tapi dia punya bidang seninya gitu ya Pak, masuk ke bisa untuk kenaikan pangkat dan lain-lain gitu ya Pak. Kalau urusan naikan pangkat saya enggak tahu Pak, ini urusan portofolio ini. Oh, portofolio, baik Pak. Kalau urusan pangkat saya enggak tahu. Itu aja Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Nah, nanti pertanyaannya bisa untuk ngelamar ke mertua apa enggak? Wah, itu bukan urusan saya itu. Itu urusannya sendiri. Ini urusan portofolio, enggak usah ditanya urusan yang lain ya. Nanti Pak, ini karya seni saya buat bayar hutang apa enggak? Wah, itu urusan lain. Oke, silakan berikutnya. Sudah habis ya, Mas? Pak, ada Pak Gema. Gemansa Persada. Angkat tangan, saya Pak. Kadek Juliantara, SMK 1 Bangil. Mau bertanya, apakah bisa pembuatan video praktek dibuat sebelum jadwal UKIN? Karena jadwal UKIN barengan dengan pas di sekolah kami kemarin. Kayaknya yang itu harus ada, itu kan apa namanya, yang tadi itu loh, yang mending dibuatkan pas. Harus ada surat keterangan macam-macam kalau yang itu nanti. Kalau bisa ketika pas itu dicarikan waktu pembelajaran, dibuat pembelajaran gitu, paling enak gitu wis. Nanti kalau di luar itu nanti kan harus ada surat pernyataan segala macam itu. Menurut saya gitu. Kalau nggak bisa ya virtual tadi tanpa siswa nanti. Nah, nanti dibuat surat keterangan ini pas jadwalnya pas, tidak ada muridnya sama sekali apa, itu surat ininya. Mungkin itu. Pak siapa? Kadek Juliantara. Silakan Pak. Siapa Mas tadi Mas? Pak Gema. Pak Gema, silakan Pak Gema. Suaranya bergema ini. Izin tanya Pak, untuk karya inovasi kalau seandainya saya kan kebetulan kerjasama dengan kementerian ya Pak terkait dengan pembuatan aplikasi. Nah, kebetulan saya di dalamnya itu masuk menjadi development web untuk rapot SMK. Pak, apakah itu bisa masuk ke karya inovasi Pak? Ya ada ininya apa enggak? Yang penting masuk ke situ. Karya inovasi itu apa tadi ininya? Masuk di kategori itu apa enggak? Ya itu sih ada, cuman kan itu jatuhnya kan ke kementerian Pak. Kalau kementerian itu cuma ada SK doang, dan SK-nya sekali doang keluarin Pak, tahun 2017. Ya, tapi kita terus masih dipanggil. Karya inovasi itu kan selain itu kan harus ada barang yang di sini Mas. Ada misalnya itu ada hasilnya, membuat apa, aplikasi apa, ya aplikasinya itu diinikan. Oh, aplikasinya ada Pak. Nah, ya itu aplikasinya kan diminta itu aplikasinya Pak. Itu. Tapi nanti hasilnya berupa screenshot atau gimana Pak? Hah? Aplikasinya itu nanti kan dia harus login dulu itu Pak.
divideokan atau screenshot aja Pak? Baiknya divideokan aplikasinya itu. Ya, di sini kan misalnya apa divideokan aplikasi itu 30 menit atau gimana itu kan ada itu. Dibaca dulu ya. Kalau itu karena tidak cukup surat keterangan, tidak cukup sertifikat, harus ada barangnya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Bu Eva, Pak, untuk unggah RPP, apakah yang diunggah adalah RPP yang sudah divideokan di UKIN ini, Pak? Ya, RPP-nya yang akan digunakan untuk pembelajaran ketika UKIN itu. Bukan RPP-nya divideokan, bukan. RPP sama video pembelajaran. Silakan Pak Muin Nasution. Pak Muin, silakan. Assalamualaikum Pak. Salam Pak Muin. Saya dari SMK 9 Medan Pak. Ya. Saya ingin menanyakan Pak terkait video pembelajaran Pak, tadi kan durasinya 30 menit. Nah itu apakah setelah diedit Pak? Ya. Setelah diedit menjadi 30 sampai 40. Ya 30 menit lah Pak, katakan minimal. Itu apakah bisa satu topik aja Pak? Atau kita buat 2 topik berseri Pak? Bapak itu jurusan apa tadi ya? TKI Pak. Ya. Misalnya kan saya membuat PP-nya 2 JP Pak. Kalau di TKI 2 JP berapa menit? Ya Bapak membuat RPP itu 2 JP itu materinya Bapak pilih sehingga bisa dilaksanakan 2 JP. Jangan saya tanya saya 1 topik 2 topik ya saya enggak tahu. Enggak ini Pak, maksud saya video pembelajaran di luar dari video pembelajaran untuk RPP ini Pak. Misalnya semacam tutorial Pak. Video untuk apa ini Pak? Pembelajaran untuk tutorial. Misalnya kita bagaimana menggunakan editor pemrograman. UKIN apa gimana? Ini UKIN dah. Enggak Pak, ini apakah termasuk kategori yang bisa dijadikan bahan inovasi atau penelitian atau karya inovasi Pak? Saya pikir ya silakan aja Pak. Kalau itu sudah Bapak anggap itu ada videonya ya silakan diunggah aja. Oke. Yang kedua Pak, boleh Pak ya? Ya. Pak, saya kan ada Pak membuat desain web Pak dan sudah jadi dan sudah publikasi dan digunakan untuk orang banyak. Apakah itu bisa dijadikan juga sebagai portofolio Pak? Bisa. Masukkan karya inovasi. Kalau Bapak banyak 10 karya inovasi nggak usah dimasukkan semua, kebanyakan itu Pak. Oh, cukup 1 atau 2 aja Pak ya? Bapak butuhnya berapa untuk karya inovasi? Saya tanya, butuh berapa nilainya? Tadi ya dibilang maksimal nanti nggak puas pula Pak, yang minimal kalau misalnya 1 atau 2 udah oke gitu Pak bagi saya itu aja. Bukan, tadi itu loh Bapak butuh nilai berapa sih untuk karya inovasi di portofolio tadi? Saya kurang hafal Pak, mungkin entah 2 Pak udah cukup Pak. Nah iya Bapak kalau dengarkan tadi baik-baik itu sebenarnya ya, sudah nggak usah banyak-banyak semua dimasukkan. Oke Pak, intinya bisa Pak ya yang saya sampaikan tadi Pak ya. Oke, makasih Pak. Oke, berikutnya ini sedang adzan, ditunggu dulu ya.
Apa bisa, Pak? Cik, Pak. Bisa masuk, no. Oke, saya bacakan dulu dari Q&A ini. Mau tanya ini Gunawan ini. Kalau sertifikat kegiatan implementasi K13 itu dimasukkan di mana ya Pak? Kalau ada jamnya itu masukkan di kegiatan pencarian informasi baru. Kalau ada jamnya 30 JP, apa berapa JP itu di sana. Kalau itu nggak ada jamnya, ya masukkan di bawahnya ya pengetahuan baru itu. Tapi itu nanti diikuti seperti kegiatan lokakarya apa-apa gitu. Yang nilainya 0, berapa itu lihat tingkatannya. Bu Siti Zainunah, untuk jadwal pengambilan video pembelajaran UKIN bebas, tidak ditentukan harus pagi, boleh tengah malam asal siswanya mau, ya, fleksibel aja. Karena sekolah masih kegiatan PAS, jadi saya praktek pembelajarannya siang, ya boleh, setelah PAS boleh. Dari Ibu Sepri, Kabupaten Rote, Bapak, kalau PTK yang sudah diseminarkan di sekolah untuk naik pangkat dan sudah disahkan oleh Kadis boleh tidak dipakai di inovasi. Itu digunakan di publikasi dan penelitian. Kalau tahunnya masih dalam 2 tahun terakhir, Bu. Nggak usah di inovasi itu di publikasi dan penelitian. Di yang pertama, asal tahunnya bisa itu, Bu. Ya. Oke, Pak Andi Surya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam ya, Pak Andi. Kenapa? Kenapa? Saya dari Tuban, Pak Andi. Oh, naik apa, Pak, dari Tuban? Dari Tuban kemana, Pak? Nah, ya, katanya dari Tuban. Mau kemana, naik apa? Enggak, mau tanya. Oh, iya. Ya. Ini untuk saya kan UP-nya tanggal 30 dan tanggal 1, Pak ya. UKI-nya. Ya, ya. Tahu ya, Pak. Bapak angkatan berapa, Pak? Kenapa? Angkatan berapa? Saya angkatan 3, Pak. Ya, UKIN-nya ya. Itu tadi jadwalnya, Pak. Ya, tanggal 30 sama tanggal 1. Iya, itu ngajarnya ya. Itu kan hari Senin sama Selasa, Pak ya? Ya. Untuk kelas tinggi, untuk SD itu kan matematika berdiri sendiri, Pak ya? Ya. Itu kan hari Senin saya pelajarannya agama sama matematika, sedangkan Selasanya penjaskes sama matematika. Seumpama untuk UKIN saya membuat RPP dan video matematika gimana Pak ya? Boleh apa tidak Pak? Boleh kayaknya. Matematika SD toh? Iya, matematika ya, SD. Boleh, nggak apa-apa. Kan itu pelajaran Bapak ngajar kelas berapa? Kelas 6? Saya kelas 4, Pak. Oh, matematikanya kelas berapa? Iya, kelas 4. Boleh, iya. Iya, iya. Iya Pak, itu saja Pak, terima kasih. Kalau agama enggak boleh kalau agama ya? Enggak. Bukan di SD ya? Ya, saya matematika. Ya. Iya Pak, sudah, makasih. Ya. Masih ada Mas Per? Habis kayaknya ya. Oh, kok masih ada 3 yang ini? Banyak ini yang... Sudah Pak. Pak Prabowo, Pak. Pak Prabowo, silakan. Assalamualaikum, Pak. Salam. Ya, mengenai rapid test itu, Pak. Kalau seandainya ini, mudahan tidak terjadi, kalau seandainya kita reaktif atau dinyatakan positif, bagaimana UP-nya terus kita itu, Pak?
Bapak angkatan berapa, Pak? Angkatan 3. Pemasaran. Yang seperti saya katakan tadi itu, Pak. Kalau Bapak misalnya rapidnya itu 4 hari atau 5 hari sebelum pelaksanaan, kalau Bapak reaktif itu nanti kalau nggak mau swab, Bapak kirimkan ke helpdesk-nya bahwa Bapak reaktif. Bapak nggak usah datang ke LPTK, nanti akan dijadwal ulang. Oh gitu ya. Tapi kalau mau swab, kalau positif ya memberitahu helpdesk-nya, nanti melapor. Kalau negatif boleh datang, gitu, Pak. Ya Pak, terima kasih banyak. Oke. Masih ada lagi, Mas Per? Ini masih banyak pertanyaan. Oh, sudah habis ini, buset. Sudah habis, Pak. Oke. Kalau sudah habis, Bapak Ibu, terima kasih. Sudah nanti akan ada lagi briefing ke Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan ini sudah memberi pencerahan. Saran saya satu, jangan panik. Nah, kalau kadang nanti pas unggah itu trouble, nggak usah panik. Nanti kalau trouble itu trouble semuanya. Siapkan aja sinyalnya yang bagus kalau ini Bapak Ibu. Yang kedua, tidak perlu mengada-ada yang tidak ada. Karena apa Bapak Ibu? Karena nanti kalau Bapak Ibu melakukan kecurangan, itu ketahuan, itu akan lebih berbahaya daripada Bapak Ibu tidak melakukan, gitu. Jadi yang seperti saya katakan tadi, 4 komponen portofolio itu tidak harus semuanya ada, salah satu ada aja sudah. Tapi kan bisa dimaksimalkan seperti yang saya tadi, komponen refleksi diri itu bisa maksimal, komponen pengembangan karya inovasi itu bisa. Kegiatan apalagi pencarian informasi baru barangkali ya ada lah itu. Masa Anda pernah ikut diklat atau webinar atau apa, tapi kalau nggak ikut jangan pinjam punya temannya terus diunggah, disetip namanya, itu nggak usah lah. Ya mending nggak usah diberi gitu Bapak Ibu ya. Soalnya nanti kalau berbuat curang itu nanti deg-degan Bapak Ibu. Nanti kalau deg-degan itu menjadi itu mahal itu, nanti penyakitnya penyakit jantungan gitu. Itu lebih mahal daripada Bapak Ibu tidak dapat nilai setengah misalnya ya. Jadi sekali lagi nggak usah panik, tulis apa yang ada, tidak perlu mengada-ada. Yang berikutnya tetap Bapak Ibu jaga kesehatan sehingga nanti semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Persiapkan semuanya, tapi dengan usaha yang tidak dipaksa. Jadi kalau waktunya tidur ya tidur. Gitu ya, jangan terus tidak tidur semalaman gitu Bapak Ibu nanti. Nah, ini satu lagi pesan saya. Ini pengalaman dari beberapa orang. Kalau mau rapid test, Bapak Ibu, kondisinya harus bugar. Artinya sehari sebelumnya itu tidurnya sudah jangan larut malam gitu ya. Jangan begadang, minum susu, misalnya susu beruang gitu ya. Jangan minum susu yang lain. Minum vitamin C gitu sebelum rapid test. Biar imunnya naik, nanti non reaktif. Kemarin itu saya pas ke Pontianak itu saya tanya setengah reaktif, saya tanya kenapa kok itu? Saya semalam begadang Pak, katanya ngerjakan unggah-unggah nggak selesai-selesai, mengerjakan tugas rutin, tidur sampai jam 3 pagi, paginya dia
rapid, ternyata setengahnya non reaktif, setengahnya reaktif. Yang itu nggak boleh. Jadi itu sebelum rapid, siapkan baik-baik kondisinya, jaga kesehatan, istirahat yang cukup sehingga nanti imunnya kuat, sehingga hasilnya non reaktif. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sudah cukup Mas Per, mungkin sudah bisa ditutup. Siap.